Saudara-saudari yang terkasih, kalau orang itu mau masuk menjadi seorang anggota ABRI, pasti ada kualifikasinya. Tingginya badan seperti apa, lulusan apa, beratnya seperti apa. Pasti jelas. Juga sama kalau orang mau masuk mendaftar menjadi pegawai Ekostar atau pegawai Indosmen, pegawai apapun pasti ada kualifikasinya. Tentu saya ini tidak akan diterima, bukan karena bodoh, tapi karena tua. Jadi saudaraku, apa itu kualifikasi? Kualifikasi itu punya keahlian, punya kriteria, punya syarat yang khusus. Tidak bisa hanya modal mau doang, nggak pas. Kalau cuma mau doang, semua orang pasti mau. Dan mau itu kan bisa naik turun. Kadang-kadang mau banget, kadang-kadang mau doang, kadang-kadang mau enggak ya, setengah-setengah. Jadi Yesus pun memberikan kriteria, syarat khusus bagi yang mau menjadi pengikutnya. Pertama, menyangkal diri. Kedua, memikul salib. Ketiga, mengikuti aku. Jadi 3 kriteria itu dalam mengikuti Kristus, itu artinya apa? Mengikuti Kristus itu harus punya komitmen, janji. Tidak maju mundur. Tidak setengah-setengah. Kaki kanan mengikuti Yesus, kaki kiri mengikuti Beelzebul. Tidak bisa. Kaki kanan mengikuti Yesus, kaki kiri menjadi pengikutnya Yudas Iskariot. Tidak bisa. Jadi satu sisi saya mencintai gereja Katolik, tapi sisi lain saya tidak hidup sebagai seorang Katolik. Tidak benar itu. Itu tidak ada komitmen. Itu tidak ada janji. Yang kedua, mengikuti Kristus itu berarti apa? Harus tahu resikonya. Jadi kalau mengikuti Kristus itu memang resikonya harus 1 tahun dalam gereja Katolik sebelumnya pelajaran agama 1 tahun. Tidak bisa dipotong-potong. Ada yang mau nyogok saya, Romo nyogok ya. Romo butuh apa? Nanti saya belikan. Tapi pelajaran agamanya 3 hari saja, cukup ya. Mungkin bisa seperti itu, tapi nanti kelak saya harus mempertanggungjawabkan sikap saya itu di hadapan Tuhan. Jadi mengikuti Kristus itu resikonya adalah apa? Susah. Mau susah enggak? Mau hidup berat atau tidak? Jadi mengikuti Kristus jangan pernah lupa resikonya seperti Kristus sendiri. Salib. Di depan mata kita bukan pertama-tama kemuliaan. Sekali lagi, bukan pertama-tama kemuliaan. Tapi pertama-tama adalah apa? Salib. Baru menembus salib kita sampai pada kemuliaan. Ini resiko. Yang ketiga, mengikuti Kristus tidak bisa mundur lagi. Saya waktu punya hobi fotografi, saya tinggal di Pratista, tidak jauh dari Pratista itu ada tempat latihannya Kopassus. Dan kalau sedang tidak ada latihan, boleh masuk siapapun. Saya masuk. Lalu pada saat masuk, saya lihat ada 2 kuburan. Dan kuburan itu ada topi tentaranya. Dan biasanya kan di kuburan itu diberi nama. Ini tidak nama. Di kuburan itu tertulis, dia mati karena tidak mematuhi perintah komandan. Edan, kata saya. Jadi kalau tidak taat pada komandan, resikonya mati. Tapi itu ditulis di sana besar-besar. Kalau ragu, lebih baik sekarang juga mundur. Jadi kalau kita sudah punya komitmen mau mengikuti Kristus, tidak ada jalan lain untuk melarikan diri. Jadi kalau dilihat dari pernyataan-pernyataan yang dikatakan oleh Yesus, rupanya yang menjadi syarat mutlak mengikuti Kristus adalah kualitas hidup manusia.
Bukan karena Anda lulusan terbaik ITB, Anda boleh menjadi pengikut Kristus. Tidak ada. Bukan karena Anda kedokteran Jerman yang terbaik. Tidak ada. Bukan karena Anda lulusan Harvard. Tidak perlu. Mengikuti Kristus. Walaupun Anda mbok-mbok, tidak pernah sekolah. Tapi kualitas hidupnya baik dan benar. You are the follower of Christ. You can be. Jadi kualitas hidup. Maka tadi dalam bacaan Injil menarik sekali. Kata nyawa sampai 5 kali dikatakan di dalam Injil. Barang siapa mau menyelamatkan nyawa, ia akan kehilangan nyawa. Barang siapa kehilangan nyawa, ia akan memperolehnya. Apa gunanya memperoleh seluruh dunia tapi kehilangan nyawa? Apakah nyawanya bisa menyelamatkan dia? Dan waktu saya baca dalam bahasa Inggris, 3 kata nyawa pertama itu dipakai kata life. Dan 2 kata nyawa kedua dipakai soul, jiwa. Jadi kalau kita mau hidup sungguh, rupanya jiwa kita, kualitas hidup kita harus ditunjukkan. Maka kita akan sungguh kehilangan kualitas hidup kalau hidup hanya mencari bebas, enak, dan nyaman saja. Dan itulah 3 musuh yang diungkap oleh Santo Yohanes Paulus II. Manusia tidak akan pernah bisa menjadi pengikut Kristus kalau cuma cari enaknya doang, cari nyamannya doang, seenaknya sendiri, ingin bebas. Dan kualitas hidup kita pun akan kehilangan arti kalau kita tidak pernah mau melayani. Hidup Anda tidak berguna kalau Anda tidak mau melayani. Ayam saja berguna karena bertelur. Lah kalau Anda cuma diem saja, maaf. Tidak ada gunanya dalam hidup. Saudaraku yang terkasih, tidak salah kalau Yesus mengatakan apa? Memikul salib. Kita harus mau memikul salib. Karena kalau kita tidak pernah mau memikul salib, kita akan menjadi salib bagi orang lain.